Cambridge alias yang udah diidam-idamkan oleh banyak orang nih teman-teman. Jadi ada sedikit fun fact nih dari pembicara kita kali ini yaitu pernah gagal LPDP waktu apply S2. Jadi ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang pernah gagal mungkin dapat sedikit insight dari Kak Nabil. Langsung saja kita sambut pembicara kita yaitu Kak Nabil Satria Paradis STM Engineer. Halo Kak. Ya, halo semua. Halo Oke, halo. teman-teman. Halo Kak Jadi Mega. gimana nih? Halo Kak Viva. Oke. Halo, jadi gimana nih Kak Nabil kabarnya? Alhamdulillah baik. Biasa Oke. apa agak batuk pilek Oh, Jakarta. lagi batuk pilek. Mungkin memang cuaca lagi sedang tidak terkondisikan kali ya. Iya, apa tapi nggak apa-apa. Tapi malam ini saya lihat semangat-semangat teman-teman ini jadi semangat juga saya nih. Langsung semangat ya. Oke, kalau boleh tahu Kak Nabil sekarang ada di mana nih? Saya di Jakarta ya. Jadi memang base-nya di Lagi di Jakarta. Jakarta. Oh. Oke. Gimana preparationnya buat sharing session kali ini? Apakah ada preparation khusus? Oh iyalah. Jadi setiap diminta ke Afifa nih saya harus all out nih. Semua jerih payah harus saya siapkan sebelumnya. Oke. Kak Nabil aja udah all out nih, apalagi temen-temen yang mau denger sharing session dari Kak Nabil. Jadi aku mau nanya dulu nih, teman-teman pada dari mana nih? Ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, ada yang dari Kudus. Jadi beragam banget nih teman-teman yang mau dapet insight dari Kak Nabil. Mungkin langsung aja untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Nabil. Operator, tolong dong di-share screen materi dari Kak Nabil. Terima kasih. Oh ya, materinya itu dari saya. Jadi nanti Oke. saya yang share screen ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Jadi Oke, Kak ya. Nabil dijadiin host dulu ya buat share screen. Oke. Ya, ini sebentar. Oke, aman ya. Ini mungkin saya mau share screen. Oke. Nah, pertama-tama eh, saya mau mengucapkan makasih ya kepada teman-teman atas waktunya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bisa join dan ya sebenarnya kita diskusi aja kali ya di malam hari ini. Ini terima kasih sekali lagi Kak Mega, teman-teman dari Trik Jeda, tim panitia yang sudah mengundang. Nah, mungkin di sini saya langsung to the point aja ya, karena waktunya nggak terlalu lama, kurang lebih 30 menit ya Kak Mega ya. Sorry, 60 menit ya. 20 menit materi, nanti saya tak jawab, ya kan? Iya, betul sekali. Nah, jadi kurang lebih nanti kita eh, selesai 20.45. Nah, jadi ini langsung aja. Eh, jadi pertama, ini kita membahas secara spesifik tentang after administrasinya LPDP. Utamanya setelah kemarin teman-teman kan pasti udah kalau yang ikut tes skolastik pasti udah ya. Nah, jadi emang mempersiapkan wawancara gitu. Jadi mempersiapkan wawancara, LOA dan pemberkasan. Jadi apa sih yang akan dihadapi di depan itu mungkin kita akan fokus di sana pesannya ke Afifa. Nah, ini tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu mungkin di kolom chat kali ya. Ini sebenarnya mau ambil jurusan apa di UNIF dan kota apa sih gitu. eh ada siapa aja nih? Kak Sanas atau Kak Raja Pasar Ibu, Kak Ilham. Ini pada mau ambil apa nih? Jadi nanti pesannya, oh mantap, UCL London ya, Kak Sugita. Terus siapa lagi nih? Ada Unimel, Master of Master System. Wah itu kampus master saya tuh. Terus Mahfud Teknologi Wageningen. Wageningen ini one of the best ya. Food Science. Food Quality sama nih Wageningen. UOI ini Edinburgh ya. Edinburgh juga oke. Oke nih, Unpad. Spesialis penyakit dalam. Oh ini dokter. Bu dokter, Pak dokter. Edinburgh, banyak ya. Monash. Monash nih istri saya nih, Monash nih.
Columbia, wah ini bagus banget nih, New York Public Policy. Wageningen, Manchester, Edinburgh, oke. Nah ini berarti sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya mau ambil apa. Bagus. Nah, mungkin di awal saya mau menyampaikan bahwa pada akhirnya eh, perjalanan ini, journey thousand miles teman-teman nih, ini dimulai dari sebuah aplikasi. Dan terima kasih mungkin teman-teman sudah berjuang, telah berusaha ya mengalahkan. Saya tahu yang kerja ini pasti melakukan waktu dengan berat, yang udah berkeluarga juga udah berat, yang masih sekolah juga nyiapinnya juga berat, nyiapin aplikasi LPDP-nya. Terima kasih karena teman-teman sudah berjuang dan sudah sampai di titik ini. Teman-teman sebenarnya layak diapresiasi lah. Maksudnya teman-teman sudah luar biasa, sudah meluangkan waktu dan akhirnya sudah berusaha untuk out of the box. Jadi keluar dari zona nyaman, melawan pakem ya, dan berusaha untuk memulai suatu proses yang panjang ini. Saya sangat mengapresiasi dan harapannya mungkin semoga sesi ini ya meskipun sedikit bisa membantu. Nah, sesi ini saya mau bagi jadi 5 part. 4 part ini mungkin di 20 menit pertama ya. Jadi nanti ada intro tentang interview LPDP, sama banyak yang saya diminta fokus untuk cara dapat LOA unconditional, sama live demo. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit ya. Tadi memang sudah dijelaskan Kak Mega, jadi saya ambil S1 Teknik Mesin di UGM, S2-nya saya di Unimap. Waktu itu saya kayak kata Kak Mega, jadi waktu itu saya sempat nggak lolos LPDP, saya dapat Australia Awards. Terus masternya juga saya sebenarnya nggak lolos Cambridge waktu itu. Saya daftar lagi Cambridge. Saya daftar Cambridge itu 4 kali sebenarnya. Dan alhamdulillah yang terakhir 2 kali PhD. Nah, yang PhD-nya alhamdulillah insya Allah akan berangkat di Oktober tahun ini. Oke. Mungkin lanjut aja. Nah, pertama tentang interview. Jadi mungkin di sini saya mau menyampaikan di awal bahwa di sini tuh mungkin kita lebih diskusi ya. Jadi kita lebih diskusi sama sharing. Sebenarnya apa sih yang akan dihadapi waktu interview, apa sih yang akan dihadapi eh, waktu diskusi nanti. Mbak Mega nanti kalau suara saya ada masalah, saya titip dikabari ya. Kadang itu tiba-tiba nggak ada suaranya, tapi saya nggak tahu. Nah, pertama yang mau saya ingatkan teman-teman, ini ini kan dalam konteks LPDP ya. Jadi di awal itu teman-teman perlu tahu alur seleksinya itu sebenarnya seperti apa. Tapi ini mungkin lebih ke reminder ya. Saya yakin teman-teman udah pada tahu. Jadi tahap 2 itu teman-teman sudah melewati. Sekarang itu lagi menunggu hasil eh, yang kemarin bakat skolastik, lagi nungguin hasil bakat skolastik yang kemarin sudah memiliki LOA, berarti sekarang memang lagi menunggu jadwal wawancara. Jadwal wawancara kalau di LPDP itu namanya seleksi substansi tanggal 4 sampai tanggal 4 sampai 27 Oktober. 4 September sampai 27 Oktober. Yang tes skolastik itu tanggal 16 Agustus ya kalau saya mana. Jadi baik-baik berdoa, kurang lebih minggu depan hasil bakat skolastiknya udah keluar. Nah, itu pasti gitu. Jadi wawancara itu sebenarnya nggak terlalu ribet kok teman-teman. Jadi intinya sebenarnya pas wawancara itu kita itu mau mendouble check ya. Jadi yang teman-teman apply kemarin itu mau dicek lagi. Jadi berkas yang disubmit ini mau dicek apa sih apa aja yang teman-teman submit. Nah kurang lebih kan ada 6 ini ya yang teman-teman submit. Halo. Ya, sorry tadi kayaknya ada problem. Jadi kurang lebih akan ada 6 ini ya. Yang pertama adalah CV. CV itu yang teman-teman submit waktu di LPDP, prestasi, terus pendidikan, terus
kerja di mana segala macam itu ada di masuk di CV. Motlab ini kurang lebih esai yang udah teman-teman tulis, di recommendation letternya udah sampai mana, terus yang dicek itu kemampuan bahasa. Jadi eh kalau di LPDP kan syarat bahasa ini utama ya. Jadi ini akan dicek sama kemampuan bahasa lain untuk negara atau untuk program yang non Inggris itu kalau salah memang disyaratkan untuk di submit juga. Sama kemarin kan ada beberapa esai tuh dan form dari LPDP ya. Kalau di LPDP misalkan kontribusi untuk Indonesia seperti apa, riset proposal seperti apa, sama kepribadian. Yang itulah, yang kelebihan, kekurangan, hal terakhir yang dijangan pada diri, terus kesalahan terbesar dan segala macam. Ini yang sebenarnya inti dari wawancara itu mengecek berkas yang teman-teman submit. Jadi nggak akan jauh-jauh dari sini sebenarnya, nggak akan jauh-jauh dari apa yang teman-teman tulis. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dipersiapin itu teman-teman reflect back apa yang teman-teman tulis. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya tips dari wawancara. Nah, in general ini sama dengan esai. Jadi di awal itu teman-teman harus bisa menunjukkan wow point. Eh, jadi wow point teman-teman itu apa? Dan saya yakin teman-teman itu pasti punya hal unik, pasti punya cerita unik yang itu hanya teman-teman miliki ya. Mungkin ada yang memang secara kompetensinya, kompetensi akademik kuat misalkan. Oh, ternyata PK-nya oke, ikut lomba, prestasinya oke, memang passion riset di bidang ini dari lama misalkan. Atau yang kedua, oh memang seorang kontributor ke masyarakat nih, seorang sosial aktivis yang sangat oke misalkan aktif di organisasi ini jadi ketua, impact-nya banyak, ikut volunteering banyak, atau memang ikut suatu pengalaman profesionalnya udah oke, misalkan magang kerja profesional sudah berapa tahun, itu adalah wow point teman-teman. Pada intinya wawancara itu mencoba kita wrap up suatu wow point teman-teman, diceritakan dengan baik, runtut dan benar. Sebenarnya itu sih. Nah, secara general nanti pewawancaranya akan join team. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi nanti akan ada dari akademisi, dari tim LPDP, dan psikolog. Nah, tiga ini itu mewakili perspektif yang berbeda-beda. Jadi, akademisi itu mencoba menggali apakah teman-teman itu secara akademik itu layak. Pada akhirnya kan ini sekolah ya. Jadi, apakah secara akademik itu mampu bersaing dengan warga global? Kurang lebih kan seperti itu sekolah luar. Nah, LPDP ini mengecek nilai ke LPDP-an. Apakah akan pulang, apakah sesuai dengan nilai-nilai LPDP, apakah ini rencana pulangnya konkret apa enggak, itu LPDP yang cek. Sama satu lagi ada psikolog. Psikolog ini mengecek apakah ada tendensi suatu problem di kepribadian, apakah misalkan di esai esai LPDP-nya kan ada esai-esai kepribadian, itu ada problem atau enggak, itu yang ngecek akan psikolog. Nah, nah, waktunya nanti kurang lebih 60 menit. Sebenarnya itu 60 menit ini termasuk mereka diskusi ya. Jadi kemarin waktu saya itu 50 menit plus 10 menit kayaknya mereka diskusi ini anak mau dikasih nilai berapa. Nah, jadi kurang lebih 60 menit. Ini wawancaranya menggunakan mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, so far ini nggak ada pakemnya. Eh, ada temen yang dalam negeri dites bahasa Inggrisnya, ada temen yang luar negeri ditanya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya sendiri kemarin itu memang beberapa part interview pakai bahasa Inggris, beberapa part pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak mereka mau ngecek both side lah. Eh, jadi kayak saya pakai dua bahasa, kurang lebih seperti itu. Jadi emang mungkin dipersiapkan bahwa ini akan dua bahasa, jadi mungkin nggak terlalu kaget. Tipsnya seperti apa? Nah, pada akhirnya kita harus bisa menceritakan apa yang telah kita lakukan dan pelajari selama ini. Jadi saya membaginya itu tipsnya biasanya tiga, past, present, future. Jadi pas itu kita udah ngapain, kita udah belajar apa, ap- dari yang kita pelajari ini apa sih yang menggiring kita eh, mengambil bidang yang mau kita ambil sekarang. Jadi pas ini pengalaman apa yang akhirnya menggiring kita ke present. Kayak eh, apa sih gitu yang udah kita lakukan, kenapa why-nya, kita udah mempersiapkan apa,
akhirnya kita mau mengambil apa dan di mana. Jadi misalkan kenapa sih oh ya, riset proposal tuh S3 ya. Jadi maksudnya ini in general aplikasi LPDP. Misalkan kayak kenapa yang present ini kenapa misalkan Mas Hamsul Hidayat mau ambil mathematics di Amsterdam misalkan atau Mbak Novilia mau ambil TESOL di Edinburgh. Ini motivasinya apa? Nah, sama kita harus menjawab karena pada akhirnya ini kita diberi dana untuk sekolah di semua beasiswa itu ke depannya bagaimana sih kuliah di negara atau kampus tersebut itu bermanfaat untuk karir dan kontribusi kamu di masa depan. Jadi rencana apa sih yang Rahel inginkan ya setelah ambil international business di Manchester atau yang Eva Yuni rencanakan setelah studi di Wageningen itu apa? Jadi intinya sih eh, ini tiga ini yang mau digali. Oke, nah sekali lagi mau poinnya. Contoh ya, pertanyaannya akan seperti apa? Jadi pertama, apa sih deskripsi bidang studi yang akan dipelajari di negara tersebut? Jadi misalkan mau ambil di Wageningen itu food science misalkan, itu sebenarnya belajar apa sih food science? Terus apa sih hubungan studi ini dengan karir ya? Karir yang telah dilakukan atau karir yang ke depan? Jadi ini hubungannya akan seperti apa? Apa sih tantangan dan peluang yang akan dihadapi di negara tersebut? Atau bagaimana kita bisa membantu Indonesia setelah belajar dari negara tersebut. Nah, mungkin contoh ya, kadang ditanya juga bagaimana sih contoh pengalaman kepemimpinan, problem solving, atau kontribusi pada masyarakat, atau tahu nggak sih kita tentang negara tersebut nih, misalkan kayak tahu nggak misalkan di Australia ini tadi beberapa mau ambil tentang MBA ya, misalkan kayak bisnisnya seperti apa, terus budayanya seperti apa, terus culture-nya apa, produk unggulannya apa, dan yang pasti kenapa ambil universitas dan jurusan tersebut. Nah, tipsnya seperti apa sih untuk interview? Jadi yang pertama, eh, sebelum wawancara, saya selalu menyarankan siapkan daftar pertanyaan dan jawaban. Jadi cari sampel pertanyaan bukan sebanyak mungkin ya, ya sampel-sampel pertanyaan, coba dijawab yang rapi. Terus yang kedua, ini penting nih, latihan untuk menjawab pertanyaan secara langsung, direkam. Jadi coba untuk misalkan pakai Zoom gitu direkam, nanti coba ini udah aneh nggak? Maksudnya jawabannya udah net, muka kita, mimik kita, cara kita menjelaskan itu udah natural atau belum? Sama jangan lupa untuk latihan dengan teman. Jadi kita kan udah bikin draft pertanyaan nih, suruh aja teman kita jawab. Jadi kayak minta argumen dia, apakah jawabannya itu udah make sense atau enggak. Dan jangan lupa yang penting itu jaga kesehatan. Sama yang terakhir itu kalau misalkan offline ya, survei lokasi wawancara. Nah, di hari wawancara itu tiba lebih awal ya kalau misalkan offline. Tapi kalau online pun juga kita coba standby lebih awal, berpakaian rapi dan formal. Ini penting ya, paling nggak kemeja, batik, atau pakai jas. Pokoknya rapi dan formal. Em, Yakin dan tegas, menyapa dan menghormati tim wawancara, nggak ada telepon genggam, jangan lupa senyum, setelah wawancara jangan lupa bilang terima kasih. Jadi pengalaman saya waktu LPDP, pertama saya online. Jadi ini cukup menarik ya. Tadi tuh saya coba cek-cek info. Di sini itu disampaikan seleksi substansi tahap satu dilakukan secara online. Jadi memang tahap satu saya ini online. Nah, tahap dua itu bisa online, bisa offline. Jadi teman-teman ini mungkin akan jadi yang pertama setelah sekian tahun ya. Terakhir offline itu saya nggak tahu 2019 kayak. Jadi mungkin setelah 4 tahun wawancara selalu online, teman-teman kayaknya yang pertama offline. Jadi saya kurang tahu juga akan seperti apa teknisnya, tapi yang kemarin sih saya online. Nah, pas online itu saya diminta untuk menunjukkan ruangan. Jadi ini mungkin biar teman-teman buat gambaran ya. Jadi saya diminta oleh reviewer untuk jadi si webcamnya ini diputer gitu loh kayak di ruangan, terus memastikan ruangannya kosong. Terus setelah itu saya disuruh nunjukkan HP kayak gini, terus kayak HP-nya
mati gitu. Jadi kayak menunjukkan saya proses mematikan HP. Nah, jadi ada gitu-gitunya. Nah, mungkin teman-teman lebih ke nggak usah kaget atau gugup atau dikira kenapa-napa, tapi kayaknya itu emang prosedur mereka deh. Jadi emang disuruh kayak gitu. Nah, itu mungkin wawancara ya. Sebelum kita tanya jawab, saya masuk ke LA unconditional sebentar. Nah, LOA unconditional itu pengalaman saya itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah sebenarnya. Sebenarnya kalau udah tahu patternnya itu nggak terlalu sulit. Pertama mungkin saya itu mau baginya jadi dua. Jadi master by coursework atau PhD atau master by research. Kenapa? Karena pada akhirnya pengalaman saya itu dua stream ini yang membedakan style ya. Jadi master by coursework itu apa? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi master by coursework itu in general kita nggak melakukan riset. Jadi kayak daftar uh, modelnya itu kayak kita kuliah S1 terus mungkin nanti ada project sedikit gitu terus nanti lulus. Jadi intinya kita kayak masih kuliah dulu di kelas. Nah, tipsnya kalau kita master by coursework itu in general kita tinggal lihat timeline pendaftaran. Jadi timeline pendaftarannya itu kapan. Jadi kita cari-cari timelinenya kapan, terus kita daftar sesuai timeline dan berkas yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ambil S3 atau PhD atau ambil Master by Research, Master by Research itu eh, master tapi kita begitu masuk kita langsung research. Jadi research ini majority part of eh, the of the master. Nah, ini cukup tricky. Kenapa? Karena ada satu part sebelum daftar kampus itu rekomen saya ya, pengalaman saya yang sering gagal ini kita harus ada profesor yang sudah fix. Jadi saya eh, kenapa Cambridge saya sempat gagal tuh itu karena pada akhirnya saya belum ada profesor yang deal dengan saya. Jadi saya tetap coba saya saya step ini tuh belum final gitu. Tapi saya langsung coba daftar kampus dan pengalamannya apa ya chance untuk ditolaknya lebih besar karena kayaknya di belakang itu nggak ada profesor yang mendukung. Oh, saya mau si anak ini. Oh, kayaknya atau mungkin profesor itu tuh dia sudah punya pegangan jadi kayak dia udah punya nama di tangan gitu jadi sebenarnya aplikan yang lain itu udah di skip skip apalagi yang mungkin belum kontak dia atau kayak belum deal dengan dia dan segala macam jadi makanya ini ada satu step yang menurut saya cukup urgent sebelum kita mulai daftar kampus. Nah kalau daftar kampus itu seperti apa sih. Sorry. Nah, ini step daftar kampus ya. Jadi in general step daftar kampus itu eh, pertama pasti kita diminta CV. CV itu mungkin simpelnya ada 4 ya. Jadi kita perlu highlight skill dan pengalaman. Kita menggunakan format dan desain yang simple ya. Jadi em, simple. Jadi intinya yang select design, simple, mudah dibaca, jangan ada typo, tanggal, ada info kontak, sama update CV secara regular. Jadi jangan sampai ini kayak CV yang outdated kayak gitu. Contoh, misalkan ini pertama memang in English misalkan, terus kita harus menunjukkan kita itu value-nya apa, mudah dibaca, komprehensif, terus ada tanggalnya nih. Kadang itu kayak ini orang masternya kapan gitu dia cuma nulis masternya atau ini S1-nya kapan jadi tanggal dan tempat highlight achievementnya sama eh, detail tapi nggak too much sama yang penting itu jangan lupa untuk linkkan ke LinkedIn jadi LinkedIn itu dia cukup standar organize yang semua orang tuh know how to expect jadi biasanya sih kalau saya misalkan ada yang daftar kerja atau apa saya sebenarnya cek juga ke LinkedIn sebenarnya LinkedIn-nya kayak apa jadi teman-teman mungkin will be great kalau LinkedIn-nya dirapikan juga. Nah, terus esainya. Jadi kan biasanya ada esainya di kampus-kampus tuh. Kurang lebih memang sama kayak esai LPDP. Jadi kalau teman-teman udah bikin esai LPDP sebenarnya itu bisa dipakai buat esai kampus sebenarnya. Sama jangan lupa supporting dokumen. Tapi ini beda-beda ya. In general sih bisa proof
in general itu butuh proof of citizenship, misalkan KTP atau paspor, ada CV, terus ada transkrip atau sertifikat pendidikan sebelumnya. Misalkan kalau S2 itu butuh S1, kalau PhD itu butuh S1 dan atau S2. Terus misalkan tes bahasa itu pasti butuh. Terus misalkan biasanya daftar kampus itu butuh rekomendasi, jadi academic reference. Jadi misalkan ada sih, ada nggak sih orang yang bisa memberikan kamu reference kayak gitu. Nah itu kurang lebih yang akan ditanya untuk daftar kampus. Nah kalau yang by research itu seperti apa sih tipsnya? Tipsnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Jadi easy to say tapi saya tahu ini hard hard to do lah. Jadi pertama jangan mepet. Eh, jadi kalau misalkan ambil PhD atau Master by Research, persiapannya itu lebih lama. Eh, Maksudnya kita kontak profesor ini jangan mepet. Jadi kita cari profesor itu ini variabel unknown-nya itu menurut saya sangat tinggi. Jadi eh, kita nggak bisa expect profesor yang minggu depan jawab, kita nggak bisa expect minggu depan udah iya. Kadang kayak dia jawabnya masih bulan depan, kadang dia masih mau wawancara sekali, kadang dia mau wawancara ngajak temennya, kadang wawancara sekali nggak kelar, belum deal, segala macam. Jadi ini jangan mepet. Eh, Sebagai contoh ya, jadi aplikasi Cambridge saya itu deadline-nya 1 Desember. Tahun lalu itu saya bulan Agustus udah mulai keliling tuh cari profesor. Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, hampir 5 bulan. Istri saya ini lagi nyiapin PhD, lebih awal lagi malah bulan Juli ya, bulan lalu. Jadi bulan lalu itu udah mulai wawancara sama profesornya. Padahal aplikasinya deadline-nya Desember. Jadi nggak bisa mepet-mepet. Yang pertama. Nah, yang kedua, eh saya udah nyoba kontak profesor-profesor tembak tembak dulu gitu. Ada email kontak di eh, cari emailnya terus ditembak tembak tembak sering gagal. Antara nggak dijawab atau dia bilang ehm, sorry nih kayaknya kita nggak match. Riset saya nggak sesuai interestmu atau kayak sorry nih aku lagi nggak buka PhD segala macam. Intinya eh, kegagalannya cukup tinggi apalagi kalau di top campus. Jadi, nah ini agak tricky. Referral ini sangat penting. Referral ini caranya gimana? Nah, ini cukup sangat tricky ya. Tapi di case beberapa case yang saya tahu, yang pertama, misalkan kita ketemu suatu profesor di suatu acara, baik itu conference atau misalkan di suatu seminar gitu ya. Nah, kita kenalan dengan profesornya, tukar kartu nama, terus nanti kita kontak. Kita pernah ketemu di seminar X, kita diskusi Y, segala macam segala macam. Nah, itu highly unlikely lah. Tapi itu beberapa ada yang bisa. Atau yang kedua, ada yang nge-carry. Jadi, misalkan nih, kita punya profesor waktu S1 nih, pembimbing S1. Dia punya kenalan profesor temennya di kampus mana. Nah, dia nge-carry tuh, nge-carry ini kayak, aku punya mahasiswa oke nih, kamu mau nggak? Nah, referral ini sangat berguna. Malah, kayaknya malah salah satu faktor dominan. Jadi saya itu pernah lolos riset waktu di Jerman itu referral dari profesor S1 saya. Yang Cambridge ini saya langsung cerita ya. Jadi kebetulan saya ketemu alumninya. Jadi saya ketemu alumni lab itu di riset topik itu di Jakarta. Saya kejar-kejar-kejar-kejar. Akhirnya kita ketemu makan bareng, makan siang, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Eh, lulusan Cambridge ya. Saya tertarik risetmu loh, aku udah baca disertasimu segala macam, profesornya oke, boleh nggak kenalin? Dia mau kenalin. Jadi kayak aku ketemu si Nabil nih di suatu makan siang, dia dia eh, dia semangat terus mau kenalan. Nah, itu yang membuka jalan saya waktu itu ke profesor di Cambridge. Kalau di case di another case nih ada project bareng. Jadi misalkan kita udah ada project ini di case istri saya. Jadi project bareng grup risetnya cukup intens. Nah, terus kayak aku mau PhD di labmu bisa nggak? Nah, itu. Nah, eh, kan udah tuh di referral tuh satu hal ya. Jadi kayak kita dikenalkan nih ini ada si A. Nah, akhirnya kita kan ini kan sebagai si A ini kita datang kan.
Nah, cara PDKT-nya itu caranya gini. Pada akhirnya kita harus bikin riset proposal. Eh, Dulu saya mencoba denial kayak ngapain aku bikin riset proposal yang kayaknya nggak kepake. Tapi setelah saya gagal cukup banyak, oh emang kayaknya harus bikin. Jadi ketika kita udah ada profesornya, kita coba baca-baca si risetnya. Jadi riset profesornya itu apa sih gitu. Nah, riset itu ini cukup tricky ya, karena riset itu biasanya mereka punya, nih misalkan pohon ya, mereka itu punya main riset. Ini main riset. Cuman kan kadang profesor itu suka proyekan ya. Proyekan itu mungkin kayak ada 1 grand, 2 grand. Nah, dia itu nanti bikin suatu cabang-cabang gitulah dari risetnya dia. Nah, kita itu harus tahu sebenarnya main risetnya dia itu apa. Jadi kita itu harus tahu ini nih apa nih sebenarnya. Jadi si batang besarnya ini apa. Jadi ide besar yang dia interest itu apa. Jangan kita terjebak di cabang ranting-ranting kecil-kecilnya. Jadi kita harus tahu riset besarnya apa. Nah, usul saya sebagai teman, biasanya kita udah tahu nih, kita eh, bikin yang sama. Jadi misalkan nih food food apa ya? Ini pada ambil jurusan apa sih? Misalkan em, Consumer Studies nih Wageningen Kak Eva. Nah, ada nih profesornya di Consumer Studies. Customer Studies. Nah, misalkan kita langsung tulis aja Customer Studies di Indonesia. Jadi kita langsung bikin riset proposalnya. Nah, sekarang riset proposal itu cepat bikinnya dengan ChatGPT, babi bu sehari kelar. Dulu saya bisa berminggu-minggu tuh. Sekarang cepet lah. Teman-teman tinggal nambahin eh apa namanya? eh Paling nggak kerangka, latar belakang dan bahasanya udah oke. Teman-teman tinggal nambahin apa namanya? Reference-nya aja. Tinggal reference-nya dirapi-rapikan. Dah kelar tuh. Nah, jadi setelah kenalan, kita bawa riset yang menarik. Oh, profesornya biasanya tertarik. Tertarik, dia pasti ngajak interview tuh, atau bukan interview ya, istilahnya ngobrol. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, nanti di situ dia akan ketahuan tuh sebenarnya dia tertariknya itu lebih ke bidang apa. Terus kita iterasi lagi riset proposalnya. Jadi kurang lebih riset proposalnya jadi bikin 2 kali. Tapi emang itu kayaknya step yang dibutuhkan ya. Itu tips buat PhD dan Master by Research. Sorry nih kalau jadi agak panjangan bagian ini. Emang nih step paling sulit pengalaman saya. Eh, Master by Coursework tuh cincai lah, tinggal ikutin web. Oke, mungkin kita eh, tanya jawab dulu kali ya sebelum live demo. Kita mungkin tanya jawab sebelum saya terlalu panjang. Nah, saya kan sebenarnya udah dapet nih eh, pertanyaan di chat atau pertanyaan yang dikasih sama tim panitia itu mau saya jawab dari mana dulu ya? Oke, jadi Q&A-nya mungkin dari yang raise hand dulu atau mau yang di kolom chat dulu? Kolom chat deh. Karena ini cukup banyak ya, biar padat, singkat dan cepat. Ini langsung saya jawab cepat ya. Riset Oke, proposal, boleh, boleh. iya betul, betul. Riset proposal ini untuk S3 nih Kak Sugita, sorry. Jadi emang untuk S3 dan Master by Research. Saya itu udah ngecek ya, kalau kita di LPDP Master by Coursework itu memang riset proposalnya nggak keluar kolomnya yang sekarang. Nah, plus plus jurusan soalnya kan belum pernah dapat mencantumkan di universitas. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama ini langsung saya jawab ya dari Kak Sugita. Misal misal kita daftar LPDP tapi belum punya LOA. Oke. Nah, ketika membuat esai perlu disebut spesifik univ dan jurusan apa. Nah, jadi usul saya kalau kita pengalaman saya ya bantu beberapa teman-teman. Kalau kita kan ada 3 jurusan tuh dari 3 univ. Nah, ketika kita di essay mencoba menjelaskan ketiga-tiganya, itu essay-nya jadi jelimet banget. Em, jadi kayak jadi bingung dia maunya apa. Kenapa? Karena teman-teman itu harus menjelaskan alasan 3 univ, alasan 3 negara, alasan 3 tempat. Jadi itu jelimet banget. Ceritanya itu jadi kemana-mana. Jadi usul saya memang kalau jadi goals kita nih sebenarnya untuk LPDP itu
dan semua beasiswa ya. Pada akhirnya kita bikin satu storyline yang oke, menarik, smooth gitu. Jadi menurut saya sebutkan satu aja. Jadi fokus di pilihan pertama. Nah, kenapa? Karena di esai itu kita itu harus menjustifikasi alasan kita. Kayak, oh kita bilang saya nih teknologi manajemen. Saya bilang bahwa di Cambridge itu dia salah satu yang terbaik di bidang teknologi manajemen. Terus misalkan lokasinya di UK salah satu yang terbaik. Nah, tapi ketika saya ada pilihan dua nih, misalkan saya TU Munchen di Jerman. Nah, ini agak sulit juga kayak saya punya dua hal yang menurut saya terbaik sama dua lokasi menurut saya terbaik. Nah, itu justifikasinya jadi jelimet tuh. Jadi usul saya memang sebutkan satu aja, eh, satu pilihan pertama. Jadi kayak fokus di pilihan pertama, kampus dan jurusan yang kita mau. Itu itu mungkin jawaban cepat untuk Kak Sugita Oke. ya. Oke, itu Nah, jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin aku langsung ke next question dari Kak Rachel. hmm, Halo Mas Nabil, perkenalkan saya Rachel. Nice to meet you ya. Saya ingin bertanya terkait cara meyakinkan interviewer jika kita tidak memiliki pengalaman kontribusi sebelumnya. Menurut Mas Nabil, bagaimana cara yang baik untuk meyakinkan panelis interviewer dan terima kasih sebelumnya. Ini mau langsung jawab apa gimana, oke, Kak? langsung saja. Terima kasih Kak Rahel. Pertama, eh, kita nggak usah berkecil hati. Jadi gini, eh, jujur ya, pada akhirnya beasiswa itu tentang bagaimana kita eh, mencoba melihat gitu semua potensi yang telah kita lakukan selama ini. Misalkan contoh pengalaman kontribusi sebelumnya tidak memiliki nih. Nah, jadi gini Kak Rahel, saya percaya bahwa nggak ada yang tidak memiliki kontribusi sebelumnya. Kenapa? Satu, dengan skripsi itu sebenarnya teman-teman itu adalah sudah melakukan kontribusi terhadap penelitian dan keilmuan. Itu poin pertama yang bisa teman-teman gali lebih dalam. Bahwa, oh saya sebenarnya sudah melakukan kontribusi di bidang Karahel tadi mau apa ya? Bidangnya. Nah, misalkan di bidang Karahel apa nih? Itu teman-teman sudah melakukan kontribusi di bidang keilmuan itu. Itu satu. Pengalaman skripsi itu bisa digali. Yang kedua, ada pengalaman, saya nggak tahu, kalau di UGM itu ada KKN. Dan saya yakin di kampus teman-teman itu ada suatu yang similar lah dengan KKN. Itu adalah kontribusi untuk masyarakat. Jadi, teman-teman bisa cerita bahwa aku punya pengalaman nih eh, untuk masyarakat dan segala macam. Ini baru sesuatu yang memang masuk di SKS ya. Kebayang nggak sih? Jadi itu bahkan sesuatu yang MVP setiap mahasiswa itu kayaknya punya deh. Karena ini kalau nggak gitu mereka nggak bisa lulus. Sama satu lagi kalau saya nggak tahu kalau di saya itu di teknik itu ada pengalaman internship. Internship itu wajib di teknik. Nah itu juga kontribusi di bidang pengalaman profesional. Jadi itu juga bisa digali. Jadi pada akhirnya kita pasti punya. Saya yakin bahkan sekecil teman-teman ikut ospek, univ itu pada pada akhirnya pembelajaran kepemimpinan misalkan. Atau pasti ada pengalaman kontribusi yang bisa diceritakan. Sesimpel apa skripsinya digali lebih lanjut. Mungkin itu sih Kak Rahel. Oke, terima kasih Kak Nabil. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke next last question sebelum kita live demo ya. Ini dari Kak Immanuel Jonathan. Halo Kak, maaf mau tanya nih, tadi kan ada tipsnya tentang kita harus tunjukin wow point Hmm. tentang wow point gitu. Atau pada dasarnya harus kita kasih tahu why us gitu kan. Kalau boleh bertanya, apakah ada tips bagaimana kita menjawab seperti itu dengan percaya diri atau meyakinkan tapi tidak terkesan sombong atau flexing nih? Boleh langsung menjawab buat Kak Nabil. Oke, nggak apa-apa. Jadi pertama kalau menurut saya sombong itu ketika kita pamer di sosmed ya. Tapi kalau di esai itu kayaknya sebenarnya nggak apa-apa karena kita itu bukan berniat sombong tapi memperkenalkan diri. Nah, sama ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kelihatan wow tapi nggak sombong. Yang pertama adalah kita tonjolkan itu dampak. Jadi sebenarnya
yang sudah kita lakukan itu berdampak sejauh apa. Jadi yang sudah kita lakukan itu sudah membantu orang sebanyak apa. Jadi kita itu bukannya mau pamer, tapi kita mencerita bahwa kita itu sudah membantu dan dari situ, jadi uh, flow-nya ini harus uh, sinkron ya. Jadi uh, sebenarnya kan pertanyaan ini langsung ya to the point LPDP. Pertanyaannya kan rencana kontribusi untuk Indonesia. Nah, jadi sebenarnya itu eh, menunjukkan apa yang sudah kita lakukan itu hanya satu part dari esai yang 2000 kata itu. Nah, di situ itu hanya part awal. Kita harus bisa membawa cerita dari apa yang sudah kita lakukan itu menjadi itu kan pas tuh. Jadi kalau di streamline di cerita yang tadi tuh, nah pada akhirnya itu kan ini suatu yang pas tuh kita udah ngapain. Nah, bagaimana suatu yang sudah kita ngapain itu eh, menjadi apa ya motivasi untuk ngambil apa dan setelahnya itu mau ngapain. Jadi itu nggak akan sombong kok karena itu cuma satu bagian aja, bagian kecil. Dan kita dituntut untuk menceritakan kenapa kita mau ambil master itu ke depan mau ngapain. Jadi misalkan nih saya suka membantu anak-anak di bantaran kali. Dari situ selama kurang lebih setahun terakhir saya sudah membantu 100 anak. Saya datang mengajar seminggu sekali. Saya mengajar berbagai teknis skill yang tidak mereka dapatkan karena mereka banyak yang putus sekolah. Jadi cerita kayak gitu kan cukup ini ya, nggak sombong-sombong banget lah. Nah, dari situ saya jadi tertarik untuk mengambil master of Education karena saya ingin metode pembelajaran ini yang saya kembangkan itu bisa lebih sistematik dan akhirnya bisa membantu anak-anak itu eh, untuk mencapai mimpinya lebih jauh lagi. Ke depan saya berencana untuk mengembangkan komunitas saya. Saya ingin menebarkan titik tidak hanya di satu tempat tapi ada di beberapa titik lain. Nah, sama biar nggak terkesan sombong, Mas Mas Immanuel, kita harus bisa membawanya yang tadi ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya ini itu bisa membantu orang. Jadi kita itu nggak menceritakan tentang diri kita, tapi menceritakan tentang bagaimana sih step ini atau kita ini bisa membantu orang lain kayak gitu. Jadi nggak sombong sih kalau kalau kayak gitu. Mungkin semoga cukup menjawab ya. Oke. Terima kasih Kak Nabil buat Kak Immanuel. Semoga jawabannya menjawab apa yang dipertanyakan oleh Kak Immanuel. Oke, boleh langsung habis ini kita ke live demo buat Kak Nabil, dipersilahkan. Oh, mau live demo. Kak Mega, tanyakan ya. Kayaknya mungkin saya coba go through cepat kali ya dari list yang sampai ke saya ini boleh nggak Kak Mega? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh kok. Hmm, oke, pertama, saya coba ini ya. Yang pertama, eh, beda jurusan ya. Jadi pertama, LPDP itu dan banyak beasiswa itu sebenarnya itu nggak mensyaratkan harus linear. Yang mensyaratkan linear itu sebenarnya lebih ke profesi sebenarnya. Jadi lebih ke eh, misalkan kita dosen itu biasanya butuh linear. Tapi in general scholarship itu nggak mensyaratkan linear. Kenapa mereka nanya linearitas? Karena ingin memastikan bahwa mereka punya background yang cukup untuk eh, mengambil studi lanjutnya. Kan kayak nggak lucu kayak ambil Master of Mechanical Engineering, tapi sebenarnya nggak punya background engineer kayak gitu. Kayak nanti gimana nih? Nah, poinnya itu. Jadi intinya sebenarnya beda jurusan nggak apa-apa, tapi justifikasinya harus cukup kuat. Nah, usul saya, kalau misalkan beda jurusan dengan pengalaman kerja hampir 10 tahun, pengalaman kerjanya lebih ditonjolkan. Jadi, selama 10 tahun pengalaman kerja ini udah udah mendapatkan pembelajaran apa, atau misalkan udah eh, apa ya, kayak udah belajar apa, mendapat pengalaman apa, mau ngapain itu sudah harus lebih jelas.
Jadi memang pengalaman ditonjolkan ditonjolkan aja nggak apa-apa. Sama em, eh, ini jadi sebenarnya jawabnya itu gampang loh. Misalkan apa yang membuat kamu berniat apply S2 di akhir batas umur? Bilang aja bahwa pada akhirnya menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh usia. Terus dengan ilmu yang saya dapat selama S2 ini, saya bisa membantu orang lebih banyak di bidang ini karena pemahaman saya jadi lebih komprehensif dan selama 10 tahun ini saya melihat adanya gap apa gitu. Jadi jawabnya yang gitu-gitu aja. Jadi yang make sense dan pada akhirnya itu interviewer itu apa ya pertama kali ketemu kita. Jadi kita itu sebenarnya ngedrive story-nya itu mau dibawa kemana. Sebenarnya itu sih. Nah, eh, riset prodi dan univ yang sesuai. Ah, ini lama banget. Bisa jadi setahun kali ya cari univ yang sesuai. Dan cukup lama, cukup lama. Kalau kalau PSD saya itu saya udah nyarinya dari tahun 2000 berapa ya? 2019 kali ya. Eh, 18 malah kayaknya. Jadi cukup lama. Eh, Proses yang lama lah. Kalau ditanya berapa lama, cukup lama. IELTS. IELTS ini pertama saya tipe otodidak. Kalau tutor itu maksudnya les gitu ya. Eh, di waktu saya lagi kencang-kencangnya belajar IELTS itu pertama opsi online dan segala macam itu belum banyak ya 2017 2016. Jadi saya lebih otodidak. Yang kedua, jujur saya terbantu banyak oleh pelatihan IELTS-nya AS. Jadi teman-teman yang mau selain daftar LPDP bisa daftar AS. Itu pelatihan IELTS-nya oke banget dan ini yang cukup mengimprove IELTS saya eh, dengan cukup cepat dalam waktu yang singkat ya. Itu pelatihan AS. Em, itu tapi dengan cara yang sekarang itu kan udah banyak tuh pelatihan-pelatihan online. Itu menurut saya apapun yang bisa membantu itu maksudnya yang penting kita konsisten, kita ngikutin pembelajarannya dengan baik dan benar, insya Allah bisa kok. Nah, eh, hambatan. Saya itu LPDP-nya reguler. Jadi saya bukan PTUD. Kenapa? Karena pada waktu deadline-nya LPDP, saya nggak kejar dapat LOA-nya. LOA-nya belum keluar. Jadi deadline LPDP itu bulan Februari akhir apa ya 25 Februari. Saya baru dapat LOA-nya itu bulan Maret pertengahan. Jadi nggak kejar PTUD. Jadi saya daftar reguler, saya ikut TPS dari Bagas Plastik ya. Saya ikut TPS. Hambatannya adalah bahkan setelah berbagai persiapan yang cukup lama nggak kekejar tuh PTUD. Saya nggak kekejar LOA Arkonnya. Jadi harus lebih persiapannya harus lebih panjang. Jadi memang persiapan sekolah apalagi yang Master by Research dan PhD itu eh, banyak variabel X-nya didapetin profesor itu. Karena itu kayak mereka sibuk terus kadang nggak butuh lah, kadang lagi nggak ambil mahasiswa PhD lah. Itu cukup hambatan yang cukup besar. Nah, tujuan S2 gak ada hubungan dengan kontribusi sosial. Bisakah menggunakan alasan pribadi? Ini boleh tahu nggak sih ini siapa? Bukan, saya bukan mau nanya siapa yang nanya ya, tapi S2-nya mau apa? Nih saya bantu karangin ceritanya. Mungkin kalau ada yang mau berani cerita lebih lanjut, S2-nya apa? Nggak ada, oke. Teman-teman Eh, ada yang mau sharing nggak nih saya dari bantu bikin pengalaman ceritanya, tapi pengalaman? contoh ya, S2 nggak ada hubungan dengan kontribusi sosial. Menurut saya, yang paling nggak ada hubungan dengan kontribusi itu MBA. Ini ada yang ambil MBA nggak? MBA itu karena in general itu untuk eksekutif, untuk orang-orang yang udah mature, terus sangat eh, benefitnya itu sangat pribadi. Jadi LPDP itu beasiswa yang sangat baik, masih mau biayain MBA karena beberapa beasiswa udah nggak mau. Chevening itu nggak mau, Gates Foundation itu nggak mau, em, beberapa
setahu saya beberapa beasiswa nggak mau karena kayak udah paling mahal benefitnya untuk diri sendiri, mungkin itu ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya kita masih bisa cerita kontribusi sosialnya apa. Bahkan kebayang nggak sih kayak bahkan eh, MBA yang menurut saya sangat tidak kontribusi sosialnya sebenarnya masih bisa kita narasikan. Contohnya adalah dengan saya mengambil MBA, saya bisa membantu mendevelop bisnis dan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi saya bisa membantu UMKM untuk naik kelas, membantu men-solve real problem, bisnis problem yang dihadapi oleh bisnis, akhirnya bisa membangkitkan ekonomi Indonesia. Atau kalau dinarasikan ke UMKM, saya bisa membantu UMKM dengan ilmu MBA saya, yang akhirnya bisa membantu UMKM naik kelas, membantu perekonomian bangsa. Nah, itu akhirnya jadi kontribusi sosial. Jadi pada akhirnya kita bisa menarasi-narasikan kayak gitu sebenarnya. Nah, kecuali ada yang, tapi kalau kalau ada yang mau cerita S2-nya apa nih yang sulit banget cari hubungan kontribusi sosial, bisa kita bisa cerita lebih lanjut. Nah, LOA dulu atau ini ya, atau beasiswa LPDP dulu. Jadi pertanyaan ini itu seperti telur dan ayam. Ayam dulu atau telur dulu? Eh, Jawabannya itu dia yang nggak ada jawaban fixnya. Jadi gini teman-teman, kalau kita punya LOA, oke, kita bisa dapat beasiswa LPDP dengan lebih mudah. Kalau kita dapat beasiswa LPDP, kita bisa dapat LOA dengan lebih mudah. Kebayang nggak sih? Jadi kayak pada akhirnya ini nggak ada jawaban yang eksak nih harus gimana. Jawaban dari saya itu sesuaikan dengan timelinenya. Jadi apakah timelinenya itu sudah lebih pas untuk daftar LPDP dulu atau lebih pas untuk daftar LOA dulu? Contohnya gimana? Contohnya saya langsung case langsung ya. Misalkan saya itu deadline untuk daftar ke Cambridge ini mungkin kalau ada yang mau Cambridge itu 1 Desember in general ya 1 Desember. Nah, LPDP-nya itu waktu itu belum ada yang buka. Jadi mau nggak mau saya emang harus ngejar LOA dulu meskipun pada akhirnya nggak dapet ya. Tapi intinya saya daftar kampus dulu tanpa ada kejelasan beasiswanya apa. Cuman saya tulis lah saya lagi proses LPDP. Nah, ketika LPDP-nya buka tahun depannya LPDP tahap 1, akhirnya saya daftar LPDP. Dan itu cukup membantu karena pas saya daftar LPDP, LOA-nya itu udah keluar pas wawancara ya. Jadi pas daftar emang saya nggak kekejar nih PTUD nih, tapi eh, karena saya udah daftar dari agak lama, ketika wawancara itu LOA-nya udah kelar. Jadi cukup membantu lah ketika wawancara kayak saya udah diterima Pak. Gitu. Nah, tapi misalkan di case istri saya misalkan, eh istri saya itu mau ngejar misalkan Cambridge juga. Cambridge itu masih 1 Desember nih. Akhirnya beasiswa LPDP-nya didaftar dulu di tahap 2 yang kemarin. Oke, tapi kan jadi kayak daftar LPDP-nya dulu. Nanti ketika daftar kampusnya itu lebih enak cerita. Misalkan nih, oh aku udah dapat beasiswa kayak gitu. Jadi pada akhirnya ini nggak ada siapa yang lebih dulu, tapi timelinenya kira-kira lebih pas yang mana. Dan mana deadline yang datang duluan. Menurut saya seperti itu sih. Kalau kampusnya duluan ya kampusnya maju. Kalau LPDP deadline-nya duluan ya LPDP-nya maju. Mana yang lebih dulu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu sih. Karena eh, kita nggak tahu bakal lolos atau nggak. Kebayang nggak sih misalkan oh aku LPDP dulu lah, kampusnya entaran dulu belum tuh kampusnya lolos. Oh saya cari kampus dulu LPDP-nya entaran deh biar dapat LOA dulu belum tentu LOA-nya dapat, jadi malah nggak mulai-mulai, jadi mana yang datang dulu disamber dulu sih. Nah, eh, mencari LOA itu terbajaring atau fokus berapa kampus yang prodinya sesuai. Nah, ini memang ada 2 tipe. Eh, dan apalagi sekarang kalau saya lihat polanya itu ada banyak agen yang bantu ya. Dan saya nggak menyalahkan itu, monggo dimanfaatkan aja. Jadi itu menurut saya tools sih. Kita bagaimana utilize the tools. Nah, tapi kalau ditanya ke saya tipe yang fokus ke beberapa kampus. Jadi fokus ke beberapa kampus. Kenapa? Karena kampus-kampus yang ingin saya tuju, in general, nggak ada agennya. Jadi emang saya harus apply satu-satu dan harus apply satu-satu, daftar satu-satu, misi satu-satu.
kebetulan karena saya kerja agak sulit, maksudnya satu aja udah setengah mati daftarnya, apalagi kalau banyak kampus, jadi udah nggak kejar tuh. Jadi emang lebih ke saya fokus di beberapa. Jadi istilahnya totok nadi. Jadi emang saya dikit gitu, tapi saya harus betul-betul yang terbaik. Nah, tapi emang ada beberapa strategi itu yang tebar jaring. Itu saya nggak nyalahkan juga. Jadi teman saya itu ada yang dia pakai strategi tebar jaring. Akhirnya jaring dia satu dapat untuk PTUD. PTUD-nya dipakai biar biar dia skip eh, tes bakat skolastik. Nanti ketika sudah dapat di dalam itu dia ganti ke kampus yang lebih tinggi peringkatnya yang emang dia betul-betul pengen. Itu juga nggak masalah. Jadi mana yang kekejar lah. Kalau dari saya sih karena saya udah nggak kekejar untuk daftar banyak dengan segala tanggung jawab dan keluarga dan kerja. Jadi saya memang fokus di satu kampus saja bahkan. Nah, begitu. Sejauh apa kita harus riset? Nah, sejauh apa sampai kita mendapatkan tempat yang oh ini aku oke untuk studi di sini. Jadi sampai kita betul-betul oke. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita bicara univ itu ada ribuan ya, ada ribuan univ. Oke lah, ratusan lah ya yang ada di list LPDP. Mungkin beberapa ratus yang terbaik. Tapi program studinya itu ada ribuan. Sebagai contoh ya, misalkan saya mau ambil engineering management. Saya teknik mesin. Nggak semua kampus itu apa ya, visi kita di engineering management. Saya ini mungkin pakai case saya biar kebayangnya. Jadi engineering management yang saya bayangkan itu mungkin nggak sama dengan engineering management yang di kampus-kampus lain bayangkan. Contoh ya, saya kan background mechanical engineering, jadi engineering management saya itu lebih ke manufaktur, terus bikin produk segala macam. Di Unimelt, University of Melbourne itu ada engineering management. Cuman ternyata dia lebih ke struktur bangunan. Jadi jadi lebih ke teknik sipil lah poinnya. Eh, itu kan berarti kayak eh, bukan yang saya maksud. Padahal judulnya Master of Engineering Management. Terus ada misalkan di NU itu lebih ke engineering manajemennya itu lebih ke IT. Padahal background saya bukan IT nih. Jadi itu bukan yang mau saya inginkan. Terus ada yang misalkan engineering manajemennya itu lebih ke transportasi. Oh, itu bukan yang saya bayangkan. Ah, kebayang nggak sih? Jadi eh, mungkin namanya Master of Engineering Management, tapi itu bukan yang saya bayangkan. Nah, mencari yang seperti yang saya bayangkan dan saya inginkan itu sampai dapat yang itu sih. Eh, kalau ditanya sejauh apa. Oke, itu ya. Nah, terus nomor 9. Pertanyaan wawancara. Mengapa kamu ambil lintas jurusan dari S1? Nah, ini kita bisa cerita alasan teman-teman ya. Kenapa mau pindah? Eh, ini bisa digali dari mana? Dari satu, misalkan ada suatu pengalaman hidup yang membuat memang kita ingin pivot. Yang kedua, memang kita sudah melakukan significant work ya. Jadi ada teman saya dia ambil S1-nya itu fisika, tapi masternya itu social work di Columbia. Langsung aja deh, namanya Kak Obin ya, kalau misalkan tahu. Jadi S1-nya itu di eh, fisika di Palembang kalau nggak salah. S2-nya itu social work di Columbia. Nah, itu kan fisika dan social work itu sangat jauh. Tapi poinnya itu Kak Obin cerita bahwa saya sudah bertahun-tahun eh, menggeluti bidang volunteerism, eh, kegiatan sosial, social work dan segala macam yang membuat saya yakin bahwa mengambil ini nih adalah tujuan hidup saya dan dengan ini saya bisa manfaat lebih baik orang. Jadi kita harus ada itunya. Jadi ada why-nya. Why-nya itu harus make sense untuk didengar oleh orang 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 luar ya. Makanya brainstorming dengan orang itu cukup membantu kayak alasan ini udah make sense atau enggak. Kenapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini? Nah, jawabnya itu eh, ini jujur aja ya. Sekarang itu ada ChatGPT. Caranya itu teman-teman kontrol A, kontrol C CV-nya, kontrol V di ChatGPT, terus tanya kenapa saya layak mendapatkan beasiswa ini. Nah, ChatGPT bisa bantu tuh. Ini langsung aja ya tips-tipsnya. Nah, tapi in general sih teman-teman tuh harus pede ya. Jadi harus bangga dengan apa yang teman-teman capai selama ini. Karena kalau nggak bangga itu jawabnya susah ya.
Tapi kalau taunya caranya gimana, bisa ChatGPT. Itu never, maksudnya sometimes work lah. Jadi dia akan membantu kita meng-highlight sebenarnya wow point kita apa yang bisa kita ceritakan gitu. Nah, bagaimana kalau kamu tidak lolos beasiswa ini? Jadi ini tuh case by case ya. Teman-teman bisa cerita banyak hal dari pertanyaan ini. Kalau kamu nggak lolos gimana? Kalau nggak lolos, saya akan mempersiap. Jadi ada dua hal misalkan ya. Satu, Pak, jadi saya itu betul-betul mempersiapkan diri saya untuk studi di bidang A dan saya betul-betul ingin eh, LPDP eh, akan menjadi opsi utama saya. Kalau saya tidak lolos, saya akan mempersiapkan saya diri dengan lebih baik di bidang A, baik itu risetnya, pengalaman segala macam. Saya akan apply LPDP tahun depan. Itu jawaban satu. Jawaban dua, kalau misalkan saya nggak lolos, saya tetap ingin Pak di bidang A. Mungkin saya eh, tapi jawaban yang oke itu sih. Dah, jawaban yang tadi aja. Jadi saya akan come back stronger lah. Bagaimana pandangan kamu mengenai nasionalisme? eh jadi saya yang kita ini. Kita bisa jawab gini misalkan, nasionalisme itu hal yang sangat penting karena pada akhirnya eh, eh, kita dibesarkan di tanah air Indonesia dan saya merasa terpanggil apa sebenarnya yang bisa saya bantu untuk Indonesia. Dan nasionalisme ini bagaimana sebenarnya saya bisa mengaktualisasikan apa yang telah saya pelajari, saya dapat untuk membantu masyarakat dan Indonesia secara luas. Mungkin bisa dijawab kayak gitu. Menurut kamu sudah cukup nasionalis. Nah, kalau kayak gini dijawab iya aja, iya. Terus kasih pengalaman-pengalaman. Misalkan kayak aku udah KKN di mana, risetku sudah membantu Indonesia di bidang apa. Terus misalkan kayak saya setelah pulang mau ngapain. Jadi sebenarnya jawab-jawab dari saya aja. Buku terakhir yang kamu baca. Nah, udah ini jujur aja, buku terakhirnya apa. Eh, Misalkan sebenarnya ini nggak harus yang serius banget ya. Misalkan eh, ini itu bisa kita kaitkan dengan hal terakhir yang kita lakukan waktu di SLPDP. Kayak, oh Pak, saya merasa bahwa eh, saya butuh time management yang lebih baik. Saya baca Atomic Habit, misalkan. Nah, jadi gitu. Mungkin itu semoga menjawab titipan pertanyaannya. Hmm, Oke. Terima kasih Kak Nabil udah jawabin semua pertanyaannya. Aku nggak expect banget Kak Nabil apa ya sebaik itu dan seniat itu buat jawabin semua pertanyaannya. Mungkin session selanjutnya kita langsung ke live demo aja ya Kak Nabil. Apakah Oke, possible? boleh, boleh. Live demo. Ini siapa nih yang mau jadi konstituen pertama nih? Siapa ya? Boleh dipilih. Ayo buat teman-teman yang mau jadi volunteer boleh langsung raise hand. Tuh, di situ ada Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Halo Kak, Oke, boleh nih Siap. Kak Aldi langsung jadi volunteer. Sini, Kaldi. Oke, baik. terima kasih ya, Kak Aldi. Ini mungkin karena waktunya udah mepet, kita langsung aja, Kak Aldi. Pertama-tama, salam kenal. Ini kita langsung bawa apa ya? Jadi, salam kenal, saya Nabil Satria. Em, saya akan menjadi interviewer LPDP di malam hari ini. Uh, Oke, for the first question, please introduce yourself. Okay, thank you for the opportunity, Mr. Langsung macet kan? Oke, halo Kak Nabil. Halo Kak Aldi. Boleh, kayaknya sinyal Kak Aldi lagi Technology kurang. and Oke, kita tunggu sebentar ya. Agricultural Products. Halo Kak Aldi, tadi suaranya macet-macet soalnya sinyalnya kayaknya kurang mendukung. Boleh diulang? Kenapa? Sorry, kurang. Atau Kak Aldi boleh off cam dulu biar Rem dulu. sinyalnya agak stabil.
izin ya Kak. Ah, coba Kak Aldi, please introduce yourself. Please All right. introduce. Thank you for the opportunity. My name is Aldi Ripaldi. I'm from Bandung. I have worked as a production supervisor and quality control for about 2 years in food industries. Previously, I graduated from Food Technology and Agricultural Products Universitas Gadjah Mada. And in 2020, I have conducted research about protein in Khon Kaen University, Thailand. And this experience led me to apply this scholarship to produce sustainable protein to replace our imported meat from other countries. Currently, I am working as a lecturer assistant at Universitas Gadjah Mada. Okay, thank you so much, Aldi, for your explanations. For the second questions, could you explain why you want to take Wageningen University and why you want to take the Master of Food Technology? Okay. I decided to pursue my master degree at Wageningen University because Wageningen University and research has developed one technology that can produce meat analog or daging tiruan, so it can be suitable and useful for Indonesia to replace our imported meat number. As we know together, the imported meat number always rise from year to year, and I want to reduce it by producing meat analog. And Wageningen University can provide the course and research about that. Okay, thank you. And um, could you explain what is your biggest mistake, Aldi? Well, it's interesting question. Maybe when I had worked about 1 year ago, I have I did some wrong thing because at the time I have a production I had an activity at the production area, but when the machine was running, so there's a mistake from the machine that can that could impact the product. But at the time, it's out of my control because uh, it happens accidentally, and um, I cannot expect it can happen. But from that time, I learned something that from that I always ask my subordinates to check everything before running. So at the time, I did that. Okay, thank you so much, Aldi. This is the end of our interview sessions. Do you have any question for us? I think there's no question. Thank you. Oke, thank you Aldi. Tepuk tangan ya nih buat Mas Aldi nih. Terima kasih udah bersedia sharing. Uh, Jawabannya udah oke. Udah oke banget. Uh, Mungkin ini ya. Pertama, apa sih yang udah bagus nih dari Mas Aldi? Pertama, ini buat semua. Jadi, please introduce yourself itu pertanyaan yang pasti ditanyakan. Pasti. Jadi, di awal itu bukan pasti ya, tidak ada yang pastilah. Ya, 90% akan ditanyakan. Jadi, karena akan ditanyakan, teman-teman itu harus siapkan hook-nya, hook answer. Jadi, siapin concise dalam beberapa kalimat gitu. Teman-teman misalkan, kayak tadi Mas Aldi cerita ya, aku udah ngapain, punya berapa pengalaman apa, terus sekarang lagi apa, yang kira-kira menarik nih. Oh, ternyata dia udah punya pengalaman loh, si Aldi ini. Oh, ternyata saat ini udah bantu uh, beberapa uh, proyek akademik di kampus. Jadi itu jadi
teman-teman itu pasti punya kelebihan yang tadi saya ceritakan, dan itu harus disampaikan di please introduce yourself. Karena belum tentu teman-teman punya waktu lain untuk menceritakan itu. Jadi misalkan pernah juara apa, atau misalkan udah ada berapa tahun pengalaman, itu perlu perlu diceritakan situ. Itu satu hal. Nah, Mas Aldi udah oke. Nah, terus yang kedua, nanti itu standar ya. Jadi pertanyaan itu pada akhirnya ada yang bisa kita expect, ada yang nggak bisa kita, ada yang bisa di expect, ada yang nggak bisa kita expect. Yang bisa kita expect itu misalkan kayak dia itu pasti menggali diri kita udah ngapain. Kita mau ambil master apa di mana, kenapa, itu pasti ditanya. Terus kayak kita pulang mau ngapain. Intinya apa yang kita tulis di esai LPDP nih, apa sih? Eh, Esai itu loh yang kontribusimu untuk Indonesia. Nah ini nih pasti ditanya. Kalau PhD atau master by riset ini riset proposal pasti ditanya. Jadi dua ini sebenarnya sama ini ya, sama kepribadian ya. Tiga ini itu pasti pasti didiskusikan ya. Mungkin eh, nggak langsung ditanya apa gitu, tapi pasti didiskusikan. Jadi kalau bisa teman-teman ini memang udah yakin dalam hati dan sudah matang lah jawabannya. Dan Mas Aldi persiapannya udah oke, ini kayaknya udah siap banget wawancara. Nah, sama kita pasti ada pertanyaan yang kita nggak expect. Misalkan kayak, oh kelemahanku apa gitu. Kadang kita nggak kepikiran. Nah, caranya itu gini. eh, Misalkan kalau ditanya misalkan kita bisa bilang thank you, terus kayak tadi Mas Aldi juga udah ini ya. Misalkan kayak, oh this is interesting question. Itu tuh kita memberikan jeda berapa detik buat kita berpikir mau jawab apa sih. Nah, sama caranya itu biasanya kita bagi per sub. Kadang itu kalau kita nggak kebayang mau jawab apa, itu mungkin kita kita bagi aja. Jadi misalkan, oh, tapi ini bukan untuk pertanyaan itu ya. Misalkan kayak aku akan menjelaskannya dengan beberapa alasan. Alasan pertama, terus biasanya sambil kita ngomong tuh kepikiran tuh, oke, alasan kedua apa. Nah, sama jangan lupa di akhirnya itu kita summary. Jadi misalkan pertanyaannya apa ya? Misalkan kayak kenapa milih Wageningen, misalkan kalau ditanya kayak gitu. Oke, I will explain why Wageningen in several reasons. First, Wageningen is the best university for food science and food related technology. The second reason is the professor. I know the professor. I meet him during conference in Yogyakarta. Uh, the professor is one of the college of my undergraduate professor. Therefore, I choose Wageningen due to the best reputation for the university and also I know the professor really well. Nah, jadi kayak jadi kita bagi poin-poin gitu, terus kasih kesimpulan. Nah, misalkan kita ditanya kelemahan ya, jadi goals-nya itu sebenarnya mereka itu ingin tahu apa yang kita lakukan setelah kegagalan itu atau setelah kelemahan itu. Jadi sebenarnya itu sih yang mereka tanyakan. Nah, sama yang terakhir nih Mas Aldi untuk improve ya, bantu improve. Pertanyaan eh, pertanyaan apakah kamu punya pertanyaan untuk kami itu sebenarnya eh, sesuatu yang udah bisa kita ekspektasi. Dan yang bagus adalah kita bertanya. Jadi eh, yang bagus itu pertanyaan yang memvisual, mem- memvisualisasikan bahwa kita sudah menjadi awardee. Contohnya misalkan kayak, Pak, selama ini LPDP selalu berespektasi terhadap lulusannya. Apakah sebenarnya dari LPDP ada ekspektasi ketika kami masih menjadi awardee, Pak, ketika kami masih sekolah, sebenarnya ekspektasi LPDP seperti apa? Jadi pertanyaan itu tuh membayangkan aku udah lolos gitu loh. Jadi kayak mereka, oh ini anak sangat semangat misalkan. Terus yang kedua, misalkan ini apa ya? Sebenarnya yang basa-basi eh, eh, aduh, saya lagi nggak pikiran. Tapi kurang lebih seperti itulah. Misalkan kalau waktu waktu saya wawancara PhD itu pertanyaan saya, Pak, sebenarnya eh, apa sih? Dari tadi kan kita ngobrol ya,
bahwa PhD ini harus itu, kita akan riset ini riset itu. Tapi sebenarnya your expectation to your PhD student itu seperti apa? Jadi ekspektasi Bapak terhadap uh, PhD kandidatnya itu seperti apa sih? Nah, jadi kita itu mengvisioningkan bahwa kita itu udah masuk gitu loh. Jadi, oh nanti dia jawab tuh. Jadi waktu dia jawab, aku sih nyari student itu yang nggak banyak nanya harus ngapain. Dia bisa gerak sendiri, dia bisa, dia tahu harus ngapain. Nggak yang dikit-dikit nanya, dikit-dikit tunggu perintah kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Atau biasakan next step juga nggak apa-apa. Tapi kalau LPD, nah ini tapi kita nanya next step itu cukup tricky ya. Kalau LPDP kan sudah cukup ajak, sudah cukup jelas di website. Kayak kalau kita nanya, Pak, step setelah ini apa itu kesannya nggak baca. Tapi kalau ke profesor tuh, kemarin saya nanya gitu. Ini langsung contohnya. Jadi kayak, Pak Prof, apa sih step setelah ini gitu? Apakah saya masih perlu wawancara dengan panel profesor? Apakah wawancara kita cukup? Yang gitu-gitu. Jadi kayak sekali lagi envisioning eh, kita sukses gitu loh. Kebayang nggak sih? Jadi pertanyaan kayak gitu. Dia jawab, oh ya. Jadi setelah diskusi ini aku nulis beberapa letter gitu. Nanti kita ngobrol lagi dengan profesor yang lain for their second opinion kayak gitu. Nah, jadi mungkin jadi kamu ada pertanyaan apa itu sesuatu yang harus ditanyakan. Nah, dan teman-teman bisa mulai ngelis dari sekarang mau nanya apa. Oke, Oke, mungkin benar itu. banget nih. Buat teman-teman yang ada question yang lebih lanjut lagi, boleh banget, boleh nggak nih Kak Nabil kalau langsung kontak Kak Nabil ke Instagram atau LinkedIn-nya? Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau ada Boleh, yang mau kalau ditanyakan. boleh Kak Nabil drop Instagramnya di kolom chat aja biar teman-teman bisa approach. Oke, bisa di grup juga ya teman-teman. Nanti kita discuss di grup. Ya. Oh, ini Oke, mungkin saya nanya dikit ya, biar nggak ada yang menggantung nih. Saya boleh, jawabin dikit. boleh. Ini Kak Fadila, pengalaman kerja kita tidak linear dengan jurusan yang mau kita apply. Nah, mungkin saya harus, Kak Fadila ada nggak? Mungkin saya harus nanya di Kak Fadila ini mau ambil apa dan kenapa. Sebenarnya, sebenarnya kita itu menjawab itu kan, kayak kenapa nih kok, eh, kenapa sih mau ambil itu gitu. Nah, itu yang di strengthen. Nah, di case Kak Fadila ini, saya perlu di more lah kalau mau harus dibantu jawabnya. Tapi Oke. kalau nggak ya Halo nggak Kak apa-apa. Fadila, apakah Kak Fadila masih ada di Zoom meeting ini? Kalau ada boleh on mic. Oh, oke, di chat aja boleh dijawab. Oh ya udah. Oke, terus kalau jawabnya pakai bahasa apa? Ini sebenarnya uh, rule of thumb-nya ya. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris, coba bahasa Inggris. Ditanya bahasa Indonesia, jawab bahasa Indonesia. Jadi itu aja sih kalau jawabannya. Iya, halo Kak. Eh, Iya, saya Fadila. oh ya, boleh boleh. Gimana tuh Kak? Mungkin saya bisa bantu Mm-mm. sekilas. Eh, Dulu saya S1-nya hukum. Nah, Mm-mm. kebetulan pengalaman kerja saya itu nggak begitu relate sama hukum ya, kayak di bidang marketing, Oke. eh, bagian kerjasama juga pernah Hmm, sih, jadi hmm. government tapi staff kerjasama. Terus terakhir tuh juga lebih kayak apa ya, konsultan tapi sebenarnya nggak pure Hukum yang banget. itu. Jadi lebih kayak tentang debt management gitu sih. Jadi orang-orang yang punya pengelolaan utang. Nah, terus kita kayak ngasih solusi berdasarkan si service-nya company ini gitu. Jadi emang pengalaman kerja itu nggak begitu relate sama hukum. Nah, terus saya kan pengen apply master nih di luar negeri. Cuman Hmm. Bidangnya, kenapa? masternya apa? Ya, tertarik di bidang ini sih, eh digital law. Oke. Nah, mungkin lebih relate-nya ke last experience ya, karena yang pengalaman kerja terakhir itu kan dia startup fintech, financial technology gitu. Nah, Nah, kenapa menarik digital law? Karena sekarang kan banyak tuh hmm, ada kayak cryptocurrency. Jadi dari Undang-Undang PPSK itu udah ngasih kewenangan lebih ke OJK buat nindak tindak pidana di bidang keuangan, sama hmm. juga udah kayak mereka lebih concern lagi tentang pengawasannya cryptocurrency, terus misalnya NFT Oke. juga.
Nah, kenapa tertariknya itu lebih ke perkembangan teknologi kita yang lebih maju gitu, Kak. Oke, nah itu tuh sebenarnya jadi gini, Kak Fadila. Tapi memang saya itu sadar ya. Jadi kadang itu kita mencari storyline yang pas tuh lama tuh. Kadang saya sambil mandi mikir nih mau dibawa kemana narasinya. Tapi pada akhirnya scholarship dan esai dan semua ini itu sebenarnya tinggal bagaimana kita menarasikan. Kak Fadila, contoh ya di Kak Fadila bilang aja gini. Jadi oke, jadi saya punya background yang kuat di bagian di bidang hukum. Jadi selama S1 eh, intinya saya sudah mengambil hukum. eh, saya punya foundation in law. Nah, during 5 years of work experience in several positions, um, I see the gap bahwa digital law itu ini sesuatu yang lagi emerging, tapi expertnya belum banyak. Eh, Sebagai contoh, misalkan waktu saya bekerja di fintech, um, udah banyak legal apa ya kasus-kasus hukum di bidang digital, tapi expertnya belum ada. Hal ini yang membuat saya ingin mengambil Master of Digital Law. Nah, udah titik, Mbak. Nggak usah cerita pengalaman. Maksudnya pada akhirnya kita mengatur gitu loh, mau mana yang perlu diceritakan dengan detail, mana yang ceritanya agak blurry-blurry, mana yang oh ini kita highlight. Dan itu udah cukup sebenarnya. Kayak intinya itulah, tapi didik more ya, lebih personalized. Misalkan kayak saya punya beberapa alasan. Yang pertama misalkan eh, tren di Indonesia itu seperti apa. Terus kayak selama yang kedua, selama beberapa tahun saya kerja, saya melihat ada gap di bidang digital law yang belum banyak expertnya. Banyak kasus misalkan NFT atau misalkan hak cipta di di Spotify misalkan itu gak jelas hukumnya dan segala macam. Yang ketiga misalkan alasannya apa. Nah, tiga alasan ini yang membuat saya mau ambil Master of Digital Law yang saya yakin ini sangat penting untuk Indonesia. Nah, gitu, Mbak. Hmm, hmm. Iya, paham. Terima kasih, Kak Nabil. Jadi emang intinya ya itu eh, ya kita mengatur narasinya mana yang dari 10 apa ya yang pasti yang apply kan ini udah 20 tahun hidup lah ya. Jadi 20 tahun hidup ini mana yang sebenarnya mau kita stressing nih ceritanya, mana yang ceritanya mungkin mau kita agak blurkan. Nah, itu sebenarnya kita atur tone-nya itu sih sebenarnya di idea di essay itu. Hmm. Oke, terima kasih Kak Nabil dan juga Kak Fadila. Tadi udah speak up dan juga Kak Nabil udah menjawab pertanyaan dari Kak Fadila. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Kak Nabil karena udah ngasih insight yang benar-benar deep banget nih buat awardee calon-calon awardee LPDP. Dan aku juga mau tanya apakah ada closing statement dari Kak Nabil sebelum kita benar-benar menutup sharing session kita pada hari ini. Mungkin closing statement-nya simple simple aja kali ya. Ini yang tadi. Oke, mungkin saya percaya teman-teman, siapa yang memiliki value di dunia ini, dia tidak akan menemukan pilihan hidup yang menyengsarakan. Jadi kalau teman-teman memang punya nilai, punya tujuan, percayalah bagi setiap kita menghadapi tantangan ya, cobaan itu adalah ujian kehormatan. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi banyak hambatan, baik tantangan, baik cobaan, percayalah bahwa memang itu eh, suatu jalan bagi teman-teman untuk naik kelas. Teman-teman sedang berada di jalan yang benar, teman-teman memang sedang diuji nih. Saya yakin nih LPDP ini ujian. Dan percayalah kalau teman-teman bisa melewatinya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tetap semangat, menunggu jadwal interview awal bulan depan. Semoga diberikan yang terbaik. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Nabil.
Aku perwakilan dari tim Titik Jeda juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Nabil karena hari ini insight-nya bener-bener sampai ke akar-akarnya, sampai kayak aku amazed banget sih dengar jawaban dari Kak Nabil. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah menghadiri atau membersamai sharing session pada kali ini. Izinkan aku membacakan closing statement dari Kak Nabil dulu. Siapapun yang memiliki value di dunia ini tidak akan pernah menemukan pilihan hidup yang menyengsarakan baginya. Setiap tantangan yang lahir karena pilihan hidupnya adalah ujian kehormatan bagi dirinya. Ini juga berkaitan banget nih sama LPDP, sama kayak katakan Nabil tadi, LPDP itu adalah ujian atau tantangan bagi kita semua. Jadi buat teman-teman semua, semangat menunggu pengumuman LPDP-nya. Kami berharap dan pastinya kami doain yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau selama sharing session kali ini aku ada kesalahan kata-kata. Aku Mega Marani selaku moderator pamit undur diri pada sharing session kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Nabil. Oh ya, Kasih buat Kak. teman-teman jangan lupa ya, titik jeda itu lagi open buat giveaway. Jadi kalau teman-teman mau dapet giveaway dari titik jeda boleh di SG-in atau di story-in sharing session kali ini lalu tag titik jeda nanti di repost tanggal 15 ada pengumuman